Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah dahsyat, Allahu Akbar. Ya baiklah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah Ibu akan menerangkan bagaimana cara menggali informasi penting dari teks sejarah. Nah, pada pekan yang lalu kita juga sudah belajar bagaimana mencari informasi penting dengan menganalisa ide pokok dan kalimat utamanya. Nah, untuk kali ini kita juga akan belajar bagaimana mencari informasi penting dengan membuat sebuah peta konsep menggunakan kata tanya atau kalimat tanya. Nah, untuk dapat menguraikan sebuah informasi yang dapat kamu dapat membuat daftar pertanyaan atau peta konsep menggunakan 5W1H. Nah, ini udah nggak asing lagi ya, mungkin semuanya sudah pada tahu 5W1H atau aneksi 2 itu apa. Nah, kita akan uraikan satu-satu ya. Yang pertama itu ada kata apa. Kata apa digunakan untuk menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Ada kata di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Kata kapan digunakan untuk menunjukkan penyebutan atau penjelasan waktu. Dan kata siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Selanjutnya, ada kata mengapa digunakan untuk menunjukkan penyebutan alasan atau sebab. Dan yang terakhir, ada kata bagaimana digunakan untuk menunjukkan keterangan cara atau proses penjelasan ciri-ciri. Nah, di sini Ibu punya sebuah contoh teks yang berjudul Majapahit dan Cita-cita Mahapati Gajah Mada. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, terdapat sebuah kerajaan besar di timur Pulau Jawa. Kerajaan tersebut bernama Majapahit. Nama Majapahit berasal dari buah maja yang rasanya pahit di hutan tempat kerajaan ini berdiri. Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi dengan raja pertamanya bernama Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit memiliki masa kejayaan di masa pemerintahan Sri Rajasa Nagara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Sri Rajasa Nagara merupakan gelar yang disandang oleh raja yang kita kenal dengan nama Hayam Wuruk. Di masa pemerintahan inilah Hayam Wuruk memiliki seorang Mahapati Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapati terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Palapa. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada dalam medan perang, Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara. Inilah yang menjadi awal dari sejarah panjang Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku,
budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai sekarang. Nah, dari teks tersebut, kita dapat menyusun beberapa pertanyaan. Yang pertama, di mana letak kerajaan Majapahit? 2. Siapa raja pertama yang memimpin kerajaan Majapahit? 3. Kapan masa pemerintahan Sri Rajasa Nagara? 4. Apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? 5. Bagaimana Sumpah Palapa Gajah Mada? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini kita juga dapat menemukan jawabannya dari teks yang telah kita baca. Jawabannya yang pertama adalah di kota Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, Raden Wijaya. 3. Pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. 4. Mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. 5. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Oke. Nah, dengan membuat pertanyaan dan mencari jawabannya berdasarkan teks yang kita baca, maka dengan mudah kita akan dapat menemukan informasi penting dari teks tersebut. Karena jawaban yang kita buat, yang kita cari itu adalah informasi pentingnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menggali informasi penting. Yang pertama adalah membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, membuat peta konsep atau dengan membuat pertanyaan. Ya. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan sesuai dengan teks. Dan yang selanjutnya adalah menuliskan kembali jawaban yang telah disusun menjadi sebuah paragraf. Nah, jadi kita bisa menggali kembali dari jawaban yang telah kita buat, kita susun menjadi sebuah paragraf. Nah, bagaimana caranya? Nih, tadi sudah kita susun jawabannya. Nah, untuk membuat sebuah paragrafnya, kita bisa sisipkan kata-kata sesuai dengan kata-kata kita sendiri, ya, kata-kata kita sendiri tanpa merubah maknanya atau tujuan dari teks yang telah kita baca. Jadi tanpa merubah informasi dari teks yang telah kita baca, ya. Ini contohnya ya, ini jawaban nomor 1. Nah, dari jawaban-jawaban ini, dari jawaban nomor 1 sampai 5 ini, kita akan menyusunnya menjadi sebuah paragraf, ya. Kita susun bersama-sama ya. Oke, biar lebih paham. Yaitu berarti ini kan di kota Mojokerto, berarti ini adalah letak kerajaan Majapahit, ya. Kita tambahkan pada masa kerajaan Hindu Buddha terdapat sebuah kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit yang berada, nyambung ke sini ya, yang berada di kota Mojokerto. Kita tandai
Ini yang tadi jawaban kita ya. Kita tandai dengan warna merah. Lebih paham mana yang kata-kata sendiri. Oke. Dengan raja pertamanya dia tunggu koma ya. Dengan raja pertamanya bernama, nah ya, tunggu sini, bernama Raden Wijaya. Perhatikan ya, tadi kata-kata yang telah kita ambil. Tahun. Nanti boleh kita paragraf baru boleh atau masa kejayaannya yaitu pada masa pemerintahan si Raja Sanabara. Nah, ngomong ke sini ya. Pada tahun 1350 sampai 1399. Kemudian Majapahit, atau boleh kerajaan Majapahit, bebas ya. Majapahit memiliki Mahapati terbaik, yaitu Gajah Mada yang bercita-cita ingin ini ke sini ya, mempersatukan, yang bercita-cita ingin mempersatukan, ingin mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Sekarang ini jawaban terakhir ya, tadi nomor 5. Nah, ini bisa langsung nyambung saja. Gajah Mada bersumpah tidak hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil melaksanakan di Nusantara. Jawabannya susun ini sudah menjadi sebuah informasi penting. Setelah kita susun menjadi sebuah tugas ini masih lama ya. Nanti di Selasa karena untuk modul sekarang itu kalian hanya membaca dulu teks yang telah ibu berikan di modul dan kemudian selanjutnya menyusun pertanyaan. Ingat loh, hanya menyusun pertanyaan. Nah, makanya dikerjakan dengan sebaik mungkin, dilihat lagi pertanyaan biar kita bisa menjawab pertanyaan sebaik-baiknya.
Oke, mungkin itu saja untuk tugasnya, membuat pertanyaan. Kemudian nanti hari Kamisnya, hari Selasanya, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, menyusun jawabannya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai kata baku dan tidak baku. Karena jawaban-jawaban yang akan kita susun menjadi sebuah paragraf itu harus menggunakan kata baku. Ya, materinya sudah ada juga di modul yang kemarin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.